Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita memulai dengan baca basmalah. Semangat pagi. Semangat. Pagi. Ikuti Pak Guru. Smile. Breathe. And spirit. Senyum. Hormat. And semangat. Dan semangat. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau absen. Arif Munandar. Hadir. Asyifa Sitina. Bagus. Aska Adia. Mangan. Baik Bella. Beng Irawan. Alvaro. Dian Nurin Fadila. Baby Maulia. Hafizatul Aisyah. Paula. Hasan Mudaskara. Ali Kaza. M. Ardiansyah. Haikal. Marlena. Muhammad Akbar. Muhammad Anugrah Bintang. Rifal Farizi. Hadir. Sofian Azhari. Yusril. Tias. Dara. Akira. Masih ingat kemarin pelajarannya mana? Pernah belajar tentang puasa? Coba ulangi tentang puasa. Rukun puasa ada dua. Rukun puasa ada dua. Satu niat, dua menahan diri dari perbuatan dosa. Puasa dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Ya. Siapa yang hafal kita bacaan Indonesia? Indonesia Raya. Kelas aku. Sehat semua? Sehat. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Pelajaran 8. Tujuan dari pelajaran ini agar kalian pertama tahu apa itu ikhlas, kedua kalian bisa mengidentifikasi, merenungi
kelas kalau di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari kalian bisa merenungi tentang ikhlas atau mengidentifikasi. Kemudian ketiga bisa mempraktikkan itu ikhlas. Mempraktikkan ikhlas. Sekarang kita tonton dulu anak-anak, kalian saksikan apa itu ikhlas. Nah, saksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak kelas soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak gambar layar tancap. dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang mari ikhlas beramal. Anak-anak, apa itu ikhlas? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan perbuatan hati anak-anak, karena ikhlas itu letaknya ada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, berikut ini contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ikhlas dalam beramal. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ayat 162. 2. Ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas. Ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas adalah yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Maka jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan ikhlas. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang dimiliki oleh setiap muslim. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu agar rumahmu bersih, hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. Ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki.
Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan tangguh. Allah akan memberikan ujian tidak melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan meminta terhadap Allah. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Tentu akan ada hikmah baru yang tersembunyi bagi diri kita. Cara melatih diri agar menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. 1. Tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya, selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mengharapkan pujian orang lain karena termasuk riya. Riya artinya menunjukkan amal untuk mengharap pujian orang lain. 3. Menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain, kecuali agar amal tersebut diteladani. 4. Teguh beramal artinya terus-menerus dan tidak terputus mengerjakan amal kebaikan, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati deh Pak. Mati. Perhatikan tugas kalian ya. Tugas kelompok. Pertama, ulang ya. Apakah ikhlas itu? Apa arti ikhlas? Tadi sudah kalian saksikan. Pertama nanti sikap baik. Tunggu dulu ya. Nanti dijawab ya. Kelompok. Apakah ikhlas itu? Itu soalnya nanti. Kedua, tuliskan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ikhlas. Paham? Ketiga, bagaimana cara melatih diri menjadi ikhlas dalam beramal. Bagaimana cara melatih diri? 3, tugas kalian. Tugas kelompok. Paham? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nah, ya. Kelima ya. Apa soalnya? Apa akan arti ikhlas? 2, tuliskan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 3, bagaimana cara melatih diri menjadi ikhlas. Paham? Siap? Coba ikuti Pak Guru. Smile, breathe, and spirit. Smile, breathe, and spirit. Sebelum kita akhiri pelajaran kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, kesimpulannya tadi kita belajar tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya bersih. Secara istilah, ikhlas artinya mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Paham? Oke, semuanya. Sekarang kita berdoa dipimpin oleh teman kalian.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah buat apa gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, ada gunanya. Ya, sekian dulu anak-anak. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.